Kebakaran hutan lahan di kawasan sekitar Danau Toba bukan sekedar puntung rokok, tapi gagalnya negara menjaga amanah lingkungan. Wilayah sekitar Danau Toba kembali dilanda kebakaran hutan dan lahan. Tepatnya pada 1 Juli 2025 lalu, kebakaran besar terjadi di wilayah Kabupaten Samosir dan menghanguskan lebih dari 100 hektar lahan. Kebakaran hutan dan lahan terjadi di sejumlah daerah di kawasan Danau Toba, Sumatera Utara. Setelah api melahap kawasan hutan Tili dan Busuk Wuhit Samosir, api muncul di hutan Tongging Karo dan kawasan Sibaganding Simalungun. Sekretaris Daerah Sumut Togab Simangunsong mengatakan sekitar 1.804 hektar lahan hutan yang terbakar terjadi di wilayah Sumatera Utara dalam kurun waktu 1 Januari hingga 13 Juli 2025. Kondisi ini mengganggu berbagai sektor, mulai dari keanekaragaman hayati hingga pariwisata. Terkait kebakaran hutan di sekitar wilayah Danau Toba, dugaan awal menyebutkan bahwa api berasal dari puntung rokok yang dibuang sembarangan. Namun, menyederhanakan persoalan ini hanya pada kelalaian warga adalah cara paling cepat untuk menghindari tanggung jawab struktural. Sesungguhnya, kebakaran ini adalah refleksi dari kurangnya peran negara dalam membina dan melindungi rakyatnya sendiri. Kawasan Danau Toba bukan hanya pusat ekologi penting di Sumatera Utara, tapi juga termasuk dalam kawasan strategis pariwisata nasional super prioritas. Artinya, kerusakan ekosistem di wilayah ini bukan hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga dapat mengancam keamanan masyarakat. Kebakaran kawasan hutan dan lahan di Nagori, Sibaganding, Kecamatan Girsang, Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun misalnya. Lokasinya hanya berjarak sekitar 300 meter dari pemukiman penduduk dan jalan nasional. Tentunya ini sangat membahayakan keamanan masyarakat setempat. Selain sektor ekonomi masyarakat yang terdampak, maka kebakaran hutan dan lahan juga mempertaruhkan nama baik Indonesia di mata dunia. Kebakaran yang terus berulang. Karhutlah di kawasan sekitar Danau Toba bukan peristiwa baru. Hampir setiap tahun laporan serupa muncul dengan pola yang sama. Lahan terbakar di musim kemarau, investigasi setengah jalan, dan tidak ada langkah sistemik yang benar-benar tepat. Kompas ID dalam laporannya menegaskan bahwa karhutla di kawasan ini telah menjadi kejadian tahunan yang tak pernah selesai ditangani secara serius. Alih-alih memperbaiki sistem perlindungan hutan, respon pemerintah cenderung reaktif dan insidental yang datang hanya saat api sudah membakar. Bukan salah warga semata. Puntung rokok memang bisa saja menjadi sumber api, namun api tidak akan menyebar tanpa bahan bakar yang siap terbakar. Dalam hal ini, hutan dan lahan merupakan sumber bahan bakar. Lahan berupa rumputan dan semak belukar yang kering dan tak terawat adalah salah satu bahan bakar yang mudah terbakar. Laporan dari Walhi Sumut mengungkapkan bahwa kebakaran juga berkaitan erat dengan praktik pembukaan lahan masyarakat yang dilakukan secara tradisional dan tanpa pendampingan teknis dari pemerintah. Ketidaktahuan bukanlah dosa, tetapi membiarkan rakyat tak tahu itu kegagalan yang sesungguhnya. Tanpa edukasi yang memadai tentang pembukaan lahan tanpa bakar, masyarakat tak punya pilihan lain selain meniru cara lama. Ini bukan sekedar persoalan kesalahan warga, tapi juga kealpaan negara membangun sistem perlindungan sosial ekologis di tingkat tapak. Lalu, di mana peran penyuluh pertanian dan kehutanan? Di mana peran polisi kehutanan? Di mana peran Pemda dan Kementerian Kehutanan yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam pencegahan karhutla? Geografi rentan, tapi tanpa penjagaan. Kawasan sekitar Danau Toba memiliki kontur geografis yang kompleks, di mana terdapat bukit-bukit terjal, lereng yang curam, vegetasi kering di musim kemarau, serta tiupan angin yang kencang di musim kemarau. Ini membuat wilayah tersebut sangat rentan terhadap penyebaran api. Tapi, kondisi geografis ini tidak disertai dengan kebijakan mitigasi risiko yang tepat sasaran. Tidak ada sistem deteksi dini berbasis satelit yang aktif dipublikasikan ke warga. Tidak ada patroli terpadu yang menjangkau titik-titik rawan. Siapa yang seharusnya bertindak? Secara konstitusional, negara adalah pelindung rakyat dan pemelihara lingkungan hidup. Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28H disebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Hal ini menegaskan hak atas lingkungan yang sehat. Maka,
Pemerintah pusat, Kementerian Kehutanan, pemerintah Provinsi Sumatera Utara, hingga pemerintah kabupaten harus memikul tanggung jawab utama. Dan ini bukan sekedar persoalan lokal, namun ini adalah persoalan kebijakan nasional yang gagal diimplementasikan di tingkat desa. Di sisi lain, masyarakat sipil dan komunitas lokal perlu dilibatkan sebagai mitra, bukan hanya sebagai objek pelatihan formalitas. Jika masyarakat dibekali dengan ilmu, alat, dan akses terhadap dukungan kelembagaan, mereka justru bisa menjadi penjaga terbaik hutan-hutan itu. Jalan perubahan, solusi sistemik, bukan tambal sulam. Langkah perubahan tak bisa dilakukan setengah hati. Berdasarkan studi Lemos dan Agrawal tahun 2006, governance lingkungan yang efektif hanya akan terjadi jika ada kolaborasi antar lembaga, masyarakat, dan pemerintah secara setara. Di tingkat lokal, pendekatan community-based forest management yang diterapkan dengan benar bisa menjadi kunci. Artinya, perlu ada sistem edukasi terpadu, program penyuluhan berkelanjutan, dan skema insentif bagi warga yang menjaga kawasan hutan. Pemerintah juga harus menyediakan sistem pemantauan dini, melakukan pemetaan risiko karhutla berbasis spasial, serta mengaktifkan pos pemantau api permanen di kawasan-kawasan rawan. Penegakan hukum tidak cukup dengan menindak, tetapi juga harus bersifat edukatif dan preventif. Selain itu, ekonomi masyarakat harus diposisikan dalam sistem yang ramah lingkungan. Skema seperti pembayaran jasa lingkungan atau insentif bagi petani hutan lestari dapat menjadi cara mengubah paradigma dari pembakar menjadi penjaga. Sebagai penutup, saatnya negara hadir. Karhutla di kawasan sekitar Danau Toba bukan hanya bencana ekologis, tetapi juga bencana sosial politik, yaitu ketika negara tak hadir di tempat rakyatnya butuh perlindungan. Api di wilayah Samosir adalah simbol dari ketimpangan tata kelola lingkungan, ketidakhadiran sistem edukasi publik, dan ketidaktegasan penegakan hukum. Jika negara masih ingin menjadikan kawasan Danau Toba sebagai kawasan kebanggaan nasional, maka ia harus terlebih dahulu menjadikannya rumah yang aman bagi rakyat dan ekosistemnya. Dan itu hanya bisa terjadi jika pemerintah berhenti mencari kambing hitam dan mulai membangun sistem yang bekerja dari desa sampai pusat. Kondisi ini hanya bisa diwujudkan dengan merubah paradigma, yaitu dengan mencampakkan paradigma sekuler kapitalistik neoliberal dan menggantinya dengan paradigma Islam. Menurut Islam, manusia diciptakan sebagai hamba sekaligus khalifah pengurus alam. Untuk itu Allah SWT telah menurunkan risalah Islam sebagai tuntunan hidup agar tujuan tersebut dapat direalisasikan dan tercipta rahmat bagi seluruh alam. Allah SWT berfirman, "Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun." Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi," mereka menjawab, "Sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan." Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 11-12. Artinya kita perlu mengingatkan kepada orang-orang yang telah melakukan perbuatan merusak bumi dengan sungguh-sungguh bahwa apa yang mereka lakukan itu telah merusak bumi, membiarkan kebakaran hutan dan lahan, meskipun mereka menganggap bahwa diri mereka telah melakukan perbaikan dan melakukan penjagaan terhadap bumi. Islam telah memiliki solusi yang komprehensif, dimulai dari sistem kepemilikan dalam Islam dengan hadis Rasulullah SAW bahwa kaum muslimin berserikat dalam 3 perkara, yaitu padang rumput, air, dan api. Ini menunjukkan bahwa tidak ada kebebasan mutlak dalam Islam. Setiap individu wajib terikat syariat Islam. Individu boleh memiliki lahan sesuai dengan jalan yang dibenarkan oleh syariat. Pemilik lahan harus mengelola lahannya secara produktif, tidak boleh diterlantarkan lebih dari 3 tahun. Dan pemilik lahan harus memiliki kesadaran bahwa membiarkan lahannya terjadi kebakaran itu dapat mengakibatkan bencana yang merugikan orang lain. Tentunya ini dapat memberikan dosa kepada pemilik. Jika dibiarkan lebih dari 3 tahun, status tanah atau status lahan tersebut berubah menjadi tanah mati. Artinya, ketika pemilik lahan dengan sengaja membiarkan lahannya tidak dikelola, tidak menjadi lahan yang produktif selama lebih dari 3 tahun, maka itu nanti akan dijadikan sebagai tanah mati
Kemudian negara akan memberikannya kepada siapa saja yang lebih dahulu bisa menggarap dan menghidupkan tanah tersebut. Selain itu, pengelolaan lahan tidak boleh dengan melakukan pembakaran dan menghilangkan unsur hara, serta merusak ekosistem. Dan pemerintah harus memberikan support, harus memberikan bantuan kepada petani di dalam pengelolaan lahannya agar lahan bisa menjadi produktif. Islam juga menempatkan posisi negara memiliki tanggung jawab untuk menjaga hutan dan lahan guna memastikan fungsinya terjaga dengan baik demi kelestarian bumi dan iklim bumi. Kewajiban ini tidak hanya berdimensi duniawi, tetapi juga ruhiyah dan ukhrawi. Untuk itu, negara akan serius dan penuh tanggung jawab untuk melakukan berbagai langkah, membuat sistem manajemen dan mengeluarkan kebijakan tertentu, termasuk menegakkan sistem hukum yang dipandang baik untuk menjaga dan memanfaatkan hutan dan lahan demi maslahat umat manusia. Negara juga akan siap mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan ilmu dan teknologi, sekaligus mendidik dan memberdayakan seluruh potensi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan, sehingga manfaatnya bisa dioptimalkan tanpa merusak dan tetap menjaga kelestarian alam dan lingkungan. Wallahu a'lam bishawab.